gue tempat yang ngatur, gitu sih ngatur. Lagi, tapi kudu diatur orang gini. Kan, ada ya? Oke, naik dia. Sudah ada minuman nih, perfect. Jadi ada ya? Makan selesai kali ya, makan. Aji nada, meriki. Bentar. Kasupan lagi. Ustaz Bedawi, mohon meriki. Kenal dah lagi. Ampur. Aji nada lagi. Waktu sih mulai dimulai. Kasih kue ya. Kopinya diseduh ya. Rombongan pahit, rombongan manis, nanti biar milih aja masing-masing. Ngimbi asin nih, rohimi pendek asin kopinya. Ustaz Badil. Meriki. Boten ulus niki sing ngatur. Niki kudu diatur. Antono mending. Boten ya. Ustaz. Tono. Do diatur rohani sepadil do diatur. Tono, mriki. Mriki, Ustaz. Mriki. Oke. Sudah ada mengepak itu nanti. Ustaz Bedawi makan dong, beres belum? Mari kamu foto nanti perang dengken. Jibadi kan ni, jibadi kan gini sana mah. Sing lagi dahar, rajang sos dahar ge, tenang sos. Ustaz, sedulali, kaji dulali, mriki. Ajudin. Diantar ajudin, mriki. Kaji sekda nih kan ya. Aku mau ngambil lagi diantar digotong urang. Mriki. Nonton lumayan. Apa-apa sih mandi. Ini bukan awal, baru panas. Saya terus. Saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, kami atas nama warga Komplek Tembong Indah, ini bukan Mulu dan Pesantren, tapi Mulu dan warga Komplek Tembong Indah, karena kami juga bagian daripada masyarakat Komplek Tembong Indah, sehingga kami insya Allah bersama-sama masyarakat Komplek Tembong menjadi satu ya, dalam rangka memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Namun kami dalam hal ini mungkin memohon banyak maklum adanya. Untung komplek kami dekat pesantren, maka ada Mulu dan konon gue ya PRW
embo kinur para pesan mulu dan goreng komplek itu. Tapi alhamdulillah selama komplek berdiri mulut terus, sekalipun memang mungkin tidak seperti layaknya masyarakat biasa. Ini kami mohon maaf dan mohon maklum kepada seluruh undangan apabila banyak kekurangan-kekurangan dari kami, karena mungkin bisa membedakan mana masyarakat biasa dengan masyarakat komplek. Alhamdulillah masyarakat komplek kami ini tetap bersatu padu dengan pesantren. Nah, muludan ada rajaban sekalipun memang keadaannya seperti ini. Ya. Alhamdulillah. Kenapa saya ngomong begini? Karena ini perlu dimaklumi bersama. Sudah pasti banyak kekurangannya. Jangan membanding-bandingkan, wini kerundang mengkenen, wini sempu mengkenen, jagorayu mengkenen. Aduh. Tapi kita bukan masalah itunya, tapi insya Allah peringatan Maulid ini juga tumbuh dari rasa cinta kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustadz Yusuf untuk memulai acara. Pada tamu yang baru datang, jangan terpengaruh dengan acara, lanjut makan saja dulu, beres makan baru kita dengarkan bersama-sama. Silakan Ustadz Yusuf, mana nih? Ya. Kita mulai saja, mudah-mudahan acara Maulid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita mendapatkan syafaat ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para ustaz, yang saya hormati kesepuhan dan tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak RT dan RW Komplek Tembong Indah, serta bapak-bapak tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Komplek Tembong Indah. Semoga perkumpulan kita Allah berikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, baiklah untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Acara yang selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Saudara Edi Jubaidi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Allah. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang dibacakan Allah berikan rahmat kepada pembaca khususnya dan umumnya kepada kita yang mendengarkan. Meningkat acara yang selanjutnya, sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 01 Komplek Tembong Indah kepada Bapak Budi Mulyadi STMM. Dengan segala hormat dipersilakan. Lindi saos kayaknya ngaku boten sopan iki pada doa sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, para kesepuhan, dan bapak-bapak semuanya yang hadir, baik undangan ataupun warga komplek Tembong Indah dan komplek PU, dan yang saya sayangi, remaja komplek, para santriawan, santriawati, sing buyana. Wah, tuh hati-hati CP. Ya ini mungkin. Dalam kesempatan ini, kula mungkin boten menjelaskan mengenai panjang pembahasan ataupun mengenai maulid niki, karena lamun mengenai maulid kan dijelaskan penceramah atau Pak Kiai singkin mengisi ceramah. Momen maulid niki mungkin dados momen kula uga lan kula memperkenalkan diri. Kula niki RW baru sehasil pemekaran dari RW 1 yang akhirnya pemekaran itu menjadi ataupun membuahkan satu RW namanya RW 09, menaungi 2 RT, RT 1 yaitu komplek PU, dan yang keduanya RT 2 atau komplek Tembong Indah. Saya sebenarnya ini nggak ada niat dan nggak mencalonkan sebagai RW, cuma karena masyarakat ini mendorong-dorong saya sampai Pak Lurah pun menghubungi saya untuk menjadi RW gitu. Saya bingung, nggak ada persiapan ini bapak-bapak semuanya, cuma saya dengan ikhlas bismillah aja saya coba emban tugas ini. Selanjutnya hal-hal yang mengenai ke warga, ke masyarakatan ataupun urusan warga, nanti selanjutnya ke Pak RT dan PT 1 dan PT 2. Saya hanya bersifat koordinator aja nanti Pak RT. Selanjutnya mungkin cukup ya sambutan saya, karena saya jujur saya belum berpengalaman dalam hal memimpin dan belum pernah yang namanya pengalaman sambutan seperti kayak gini. Saya banyak kekurangan, saya bingung mau ngomong apa juga, saya ketemunya aja. Mudah-mudahan pada ngerti semuanya. Sebenarnya saya itu di masyarakat sering dibully, sering bercandain aja. Makanya ketika jadi RW kayak begini, saya
ini grup bapak muda, warga Sepuhan juga pada senang gitu saya jadi RW itu, karena selama ini saya bergaul juga ke anak-anak, terutama ini ke bapak muda, ke Sepuhan juga, insya Allah saya nyambung. Dan terutama anak kecil nih, umur 3 tahun aja, kalau nyapa saya pasti umpudi aja, walaupun usia mereka jauh, mungkin hitungannya anak saya. Mereka kenal gitu Pak, karena sering jalan-jalan pakai mobil losbak gitu, keliling kayak otom-otom tuh Pak. Karena anak komplek itu kan apa ya, beda dengan orang kampung ataupun anak-anak kampung. Kalau anak-anak kampung itu naik losbak ataupun mandi di kali itu biasa aja, walaupun timbul apa namanya panggung segala macam, anak-anak komplek nggak bisa seperti kayak begitu, orang tuanya pada ngelarang gitu. Saya paksain mereka untuk jalan-jalan yuk, naik losbak keliling komplek sebelah sama komplek kita juga, jadi biar mengenal gitu. Makanya saya lebih dekatnya sama anak-anak Pak, gitu, sama anak-anak kecil. Apalagi kalau misalnya kurir ngirim paket, saya selalu bilang tanya aja anak-anak tuh, dianterin itu ke rumah. Gitu. Nah selanjutnya ini saya bingung juga ini sambutan ini selanjutnya. Mungkin cukup sekian aja gitu, biar nggak panjang lebar karena waktu juga harus dibagi, terutama untuk penceramah juga kan yang tausiahnya itu sangat bermanfaat untuk kita. Jadi cukup sekian sambutan saya, yang mungkin ngalar ngidul, yang mungkin ada yang paham ada yang enggak, cuma saya berusaha berani di depan ini walaupun saya nggak berpengalaman. Cukup sekian ya Pak Sepuhan, Pak Kiai semuanya, tamu undangan, terima kasih atas kedatangannya. Bagi panitia juga yang sudah mengadakan ini, saya juga banyak terima kasih sudah membantu komplek Tembong Indah. Wabil khusus Pak Kiai Martin dan Pak Kiai Ibun yang sudah memfasilitasi acara Maulid komplek Tembong ini, Tembong Indah ini Pak Kiai. Cukup sekian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi selaku Ketua RW 01. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keistiqomahan dan kesabaran. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh tokoh masyarakat Komplek Tembong Indah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Martin Syarkawi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Haji Bati, beri gigi, sakan, beri gigi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Para kiai, para ustadz yang kula hormati, Bapak Ketua RW dan Pak RT Komplek Tembong Indah yang saya hormati, para tamu undangan yang berbahagia dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini warga Komplek Tembong Indah
sejak awal berdirinya komplek selalu bersama dengan keluarga besar pesantren Al-Fatoniyah menyelenggarakan kegiatan Hari Besar Islam yang antara lain biasa di bulan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang niki Pak RW wong komplek Mekari nang niki ya. Wong sing wonten ku pesantren Krihit. Komplek mah tempat pemedi bang. Curi ke kata. Gak gampang. Bahas tak di wong kauripan. Jarang sih wani mriki tenang itu. Wong perundang lamun kebone ilang itu. Jarang itang kele. Jadi kepetukan mriki harane Banusri. Jadi rupane wak kebo sing dicolong memedi pun disupak mriki. Jarang itang kele. Karena itu alhamdulillah sejak ada komplek kita makin ramai, makin bertetangga, dan semoga karena kita sebagai masyarakat Muslim kita bersama-sama bahu membahu dalam rangka mensiarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain dengan memperingati Maulid bersama. Biasanya kegedean berarti ya diarak karena lagi COVID. Kemudian ini sedikit saya singgung soal merokok ya. Tahan ya, gak tahan terobahan ini sing katakan. Jadi Ustaz Betowi wonten sing kerundang tokoh masyarakat. Beda nih ngeriung saya ngerokok napa? Grup kan ya? Tak bahas ya, bener kok jawabannya bener. Ari ngeriung mah diaturi, ari ngerokok kumpaten di aturi. Cuma bedanya ngerokok zaman sengen sareng zaman sedikit beda. Ari wong zaman sengen lagi zaman kulit alit yang kerundang, lagi sekolah SD kok. Ngerokok sih putih-putih, sempu saya ngerokok. Tapi tertib. Ngerokoknya lu peci, pakaiannya sopan. Barang seniki mesti ngerokok ibu-ibu. Ibu-ibu laju gue celana poket, ibu-ibu gue celana pakai ngeriuk. Lalu sing lanang ya orang gue peci, ya masya Allah. Tapi barangnya buat apa-apa ya, nggak ada kebina-bina bang. Buat apa-apa, betul apa. Nah, kita tidak menghindari itu sih, tidak. Hanya mungkin karena tadilah kondisinya. Makanya Pak RW wau ngomong, ya mudah-mudahan kul sedanten panjang umur, sehat, atau tahun mali betul rencanakan sing kuat deh. Mengapa kita harus memuliakan Maulid Nabi? Bapak Ibu sekalian, kita pergi apa ini kan? Syariful Anak maju dan maju. Ya. Yang memiliki kewajiban Maulid tiba, Syariful Anak, berjanji lengkap. Isinya adalah sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini buku sejarah, Dengan beda sejarah Patimura, sejarah Diponegoro, sejarah ini adalah sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir sampai wafatnya, lengkap. Lalu apa bedanya? Berarti sama dong dengan baca sejarah yang enggak lah. Karena yang dibaca adalah sejarah seorang Rasulullah yang kita cintai, yang kita bersyahadat dengannya. Ini kata dia. Makanya lamun wonten wong maca berjanji nabi bibit-abit iki maca berjanji daripada maca berjanji maca Quran jadi pelong arane wong pelong
wong santri ieu ngaji Quran ieu ngasih berjanji. Kon. Bahkan sebetulnya maulid bagi dunia pesantren itu setiap hari, Pak. Sepanjang tahun ini mauludan, Pak. Minimal ning desa mah malam Jumat. Ning urang malah marhaban. Ku arane mauludan. Tola'al badru alaina marhaban. Iku jadi bid'ah. Ngakune apa aja wong si aiku menyebut kata Husain. Orang-orang rusir mah. Jadal Husain iku jadaiku yai. Bapak tua lah melakukan undang ya. Bapak tuanya Husain situ. Husain iku pecilnya Kanjeng. Lamun bapak tuanya Husain berarti Nah, selamat datang, marhaban. Lamun bahasa tembok indah, welcome. Welcome, Prophet of Muhammad. Kan Pak RW. Nah, di berjanji ini Pak disebutkan dalam satu riwayat hadis. Ada paman Rasulullah namanya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Diancam Abu Lahab seorang paman Rasul dengan istrinya menjadi suluh neraka. Menjadi api neraka, bahkan sing ngobong itu beneran. Keobong bae panas komo sing dadi geni. Tetapi pada saat pertama kali Rasulullah lahir, punya budak Abu Lahab ini, budak perempuan, ya, dikasih tahu, wahai Abu Lahab, keponakanmu lahir. Mendengar keponakannya lahir, betapa bahagianya Abu Lahab. Senang Abu Lahab. Ngerungu ponakanane pecileke Abdullah lahir. Maka saking gembiranya dimerdekakanlah budak perempuannya ini. Dan diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menyusui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis setiap hari Senin dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abu Lahab siksanya sedikit diringankan. Gitu tuh Baru Heli. Abu Lahab saja yang bahagia pada saat kelahiran Rasul, yang diancam dengan Allah melalui surat Tabbat, didokumentasi dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabil wa tab. Ilaih sadaqallahu alim. Itu diringankan siksa. Apalagi kalau umat Rasul Muhammad SAW bergembira di dalam rangka menyambut kelahiran Rasul. Jadi tambahkan ngetokakan duit sejuta, orang juta menteri yang pernah apa. Aja hitung-hitungan mulutan, lamun duwe mah. Dan tidak ada cerita wong kerundang, mulutan gedean sing zaman sengen. Barang anu dia utang bangkrut, dan macam cerita. Bahkan sekarang orang kerundang jadi kaya raya. Nggak ada cerita, Pak. Nah, lalu apa manfaatnya dari situ? Gini, Pak. Ada darah panjang, anu mubadir je. Ki gara-gara lah ke sekul, Pak. Barang balik-balik nyangkinya sembako doang pun. Uang umah kemetet, kali kegembleng lakap lah. Lagu tuh ngeliwat segala. Ya kan? Makanya tolong wong desa saya kepeluan baik. Lake sing nyekul. Itu sekul mah tetep baik, Pak. Tetep baik sekul. Berkat tetep baik. Wong sangan ini selipi aja ya. Tadi beneran rebutan. Iku kan batir enggak habis. Jadi siapa batir? Wong upang sedang dipangan semut je. Semut kepada makhluk Allah. Sebab apa? Seluruh makhluk, Pak. Seluruh makhluk. Ya. Itu menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wit-witan goyang dikir.
Maca subhanallah karena menyambut Rasulullah. Termasuk binatang melata semuanya. Sing sengit, sing ruwet, sing jengkel akhirnya yang kelahiran Rasul niku cuma sios, yaitu mang iblis. Apa aja? Iblis, Pak. Kenapa iblis ruwet? Ketutup langit, Pak. Udah bisa nginte pembicaraan malaikat sama. Malaikat sing nanya yang lah. Nah, dulu itu Pak iblis itu bisa mendengar. Manjing bisa ngerumu omongan malaikat. Jadi rencana kerja malaikat diintip, Pak, diduplikat, makanya jadi dukun. Konon, Pak. Nah, di dukun sing nanukun saya kiki mengkonon, Pak. Iya, di dukun sing mengkonon sing mama konon, Pak. Iya. Iya, sing sihir maksudnya. Sing sihir pegawainya neluh uang konon tuh. Ngebangkrutakan uang. Kok bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Senajan ikut dibantu deh karo berarti hebat iblis. Hebat iblis tuh, Pak. Makanya iblis tuh harus bisa dilawan, Pak. Siapa baik kiai ini, siapa baik para wali itu harus bisa ngelawan iblis, Pak. Wong Allah ke cuma ngenaine a'udzubil ngelindung isu ning up. Ora bisa penjajak kulit ora bisa. Wong ora mati dah tuh. Laju kenapa iblis hebat? Karena iblis dia surat tugas. Punya SK tuh. Jadi pengganggu itu punya SK dari Allah. Untuk menggoda cucu Adam. Jadi surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah. Karena sengit ning Sayyidina Adam niku bapak kita sedang. Bapak sejagat manusia. Malaikat iku si mantap kuat karena asalnya iblis iku si mantap kuat tadi. Kenapa kuat? Karena awalnya malaikat. Makanya agak gampang ngomong iblis tak lawan mereka. Baru bisa iblis. Arab doanya apa tuh? Baru bisa. Cuma bisa pun ngelindung. A'udzubillahi minas syaitanir ngelindung. Kalau iblis ganti. Nah, iblis punya kekuatan karena awal iblis itu adalah malaikat. Kok malaikat jadi iblis? Lah iya, makanya aja mentang-mentang kiai, aja mentang ustaz. Kok mesti duduk ustaz? Konon tuh. Duduk nyelak kali kiai ustaz gitu. Kiai baik orang oleh sombong ustaz orang oleh lah kok mesti duduk kiai sini duduk ustaz. Dan lu kata tuh. Nggih. Wau ini malaikat kok jadi mekoten? Ya karena wenten penyakit, Pak. Napa penyakit? Nggih pun gue hasud, iri alias dan dengki. Berarti iri dengki itu adalah sifat makanya ning akhlak Islam dilarang. Kenapa? Karena mulai dari iri dengki itulah timbul takabur. Merasa kita sih paling benar. Iku takabur, Arab udah gue deh terus takabur berhati, Pak. Ya, wis takabur berhati, wis dua sifat iri dengki. Nana wong maju, yul perlu wong gue. Wong Cina sugih iri. Sing irine tungkul main gapleh paling gagu Korea. Ai wong Cina mau usaha kan kafir kan aja. Lain aja kafir kita tetap sing rezeki ini Allah, Pak. Sing ngenai rezeki Ar-Razzaq iku adalah Allah. Sapu baik umat manusia sing digawe sareng Allah ngejaluk rezeki dinaik. Cara ngejaluk ke dudu ngedoa lisan doang, tetapi kalau perbuatan. Awas ke para santri yang kos terbalik ting umah pengen sugih mah aja di kuburan. Lah aku di kuburan. Kula wani ngomong kater kenapa contohnya Kanjeng Nabi diki hikmah. Rasulullah sejak kecil dijuluki sebagai Al-Amin. Pemuda ini disebut Al-Amin. Apa amin itu? Duduk amin bangunan.
toko bangunan gendut amin bangunan sajian agama di sajian arani arani mah amin agama di bet beneran hebat bangun al amin itu dipercaya lagi cilike baik wis dipercaya laju usaha ngangon tuh saiki mah dus geng sih pak geng sih anggur main gaple nyelakoni uang suk Cina suki segala macam lah Cina usaha seorang usaha tetep masyarakat saja kan dia nah ikhtiar itu adalah bagian dari kewajiban manusia sing ngenai rezeki adalah Allah makanya usaha disertai berdoa usaha sama dengan doa apa kontenku ajakin mau yuk jangan udak-udak nanane apa harta karun katakan emas anu jadi duit apa kan duit ubes kan ketinggalan zaman saya kita usaha di mengkawan tentu nyakin sobi nyakin peragat tuh bener nih bumi kita harta kan karun nana minyak bumi nana emas segala macam bener pak tapi kudu ahli dua sawah ditanduri pari getol kok kan emas jadi emas iki mau tetap pun ngambil harta karun tetap punya wedus tuan segala macam ada usia konon ketinggalan jam aja tiru sih konon pak ini saya sampaikan penting karena akhir zaman itu banyak penggodaan sing nerajang umat Islam menuju kesyirikan semacam itu buku dia utang akeh melayunya di mengkononiku lalu akhirnya tuku minyak jin apel jin kan apel jin segala macam cerutut jin segala jin jatuhkan apel ayo bila yakin perangkatnya nih yakin adoh ngelamun nih awas sih pak asli ada deh sing sewajarnya baik ikhtiar perlu dari aktor sebab Rasulullah sing jijak sing terbem jijak niku buat sewenang-wenang mengkoten hari wong saikim asal dua us ijazah be anu langsung bae udingku berlaku pak ya lamun kepepet Rasulullah gue buat ngetokaken contoh kehebatan Rasul nih Pak Rohili Rasulullah itu gerentas hati dibayar diturunakan sareng Allah dikabulkan tetapi kenapa Rasulullah Muhammad SAW sampai usaha dagang kain mendet sing rangde ngarang dari ayu wes ayu so ke arane hadit datekaken wih Ustaz Nasir kepengen mau nggak pak ada janda kaya soleh cantik pak mau nggak lu wih mau gelem ke gelem apa pigel sumpah pigel datekaken ngan wal mendak parang wal metu wonge ayu ahli agama karena keturunannya bagus sekalipun pada saat itu adalah agamanya Nasrani gitu ya tuh. Dagang kain kan dagang pak dagang kain iku Rasul orang ya Allah injek suki gitu orang mengkodan tetap dagang kain ngedoa waktu di kumah ibadah ngedoa tiap dina tuh ngedoa tiap waktu tuh ngedoa maju selawat sambil melaku sambil anu kan aja maju selawat sambil gaple emang gaple baik rugine di gonong rugine orang papu kali orang papu orang halal ya maju selawat ayo terus ya nah itu hikmah antara ya hikmah memperingati maulid gula maju riwayat Kanjeng Rasul jadi uning gula nih kan sesampun uning kangge napa kangge evaluasi pribadi kangge muhasab bapak sekalian sekarang ini banyak orang katanya memperjuangkan agama takbir di tengah jalan durung tentu pak durung mana yang belum tentu namun majlis taklim kosong berarti duduk berjuang agama engko bae takbir keliling
ku dina riaya iki mah tiap dina aja riaya takbir takbir ngakune berjuang agama. Tidak, yang berjuang agama itu yang belajar agama. Salat didangdani, sedurunge salat wudunya didangdani. Kadang-kadang wong wudu wong wadon ku tak karo hele. Kula sering ningali niku Kiai. Wong wadon ku makan. Mana dong? Digini bang. Mana? Gua kan bedake luntur. Karena orang ngaji tapi bener pakaian bener ke kudung ayunya lho. Ayu ubat di pasar. Hah? Iya, padahal ayu iku kudune mau kena laki nih. Duduknya arep kondangan ku minyak wangi saset. Ali segede tambal. Iya kan? Tapi ini laki nih ucul. Dangdanan ke ucul. Baru hele. Iya, gue tak doang soek. Iya, mampu bisa. Iya. Tidak udah keliru, yang gini ini udah keliru. Dangdanan aku sih untung gojek. Aduh, Gusti, Masya Allah. Dia dirangkul bisa, apa dirangkul laki memarah. Wih, tuh bangku rangkulan baik ya. Tapi ini gojek rangkul. Pakaian yang bagus, dia gue minyak wangi, ini laki mah mampu dirangkul, wis tuh pakai isin sini nganak sih. Ai, buru-buru ganjaran. Iya, makanya kadang-kadang kita ngomong Ustaz Samroni, lamun pengen duwe rabi sing ngelayani laki bagus, gelatinen sing maune pelayan warung kopi. Iya kan? Kang ngopi ke, melayani, ning umam, ya kopi gak bisa dewek. Berarti begini di tukang warung. Bedal wong wadon iku nglayani kopi ning laki kedua luar biasa. Ya. Sekarang ini kalah semuanya sama HP. Wajar Abu yang tadi ngomong ning HP ku www. Sebab ini dipencet www.com muncul segala rupa. Iya ini www. Makanya jadi deh hasilnya www. Ditegor karo laki ini lagi main HP marah dong wadon. Nah, Bapak sekalian para santri, jadi kita nggak sia-sia Pak. Ngahadiri mulut itu luar biasa. Hukum marhaban tersekian, marhaban kada marhaban. Jadi hajat mulut ngaji sampun. Kedaman tadi kila membuat tenan tadi kini arane hajat biasa Pak, hajat biasa. Iki mah hajat muludan memperingati bunga rasa syukur maring Allah diturunkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedah bunga Pak, kedah bunga. Kedah berak. Kedah berak. Mungkin baca berjanji marhaban sarang-sarang. Iku meduduk Quran dia tuh tapi sejarah. Di dalam Al-Quran itu isinya bukan hanya hukum, tetapi juga ada sejarah. Wong uruhe urut ngomongi Quran baik Quran. Ngaji Quran iki tajwidnya durung beres. Kata sing mekaten gitu. Nah, hikmah kita peringat Maulid, tahu tentang kanjeng Nabi. Lalu apa suguhan segala macamnya? Orang komplek alhamdulillah. Jangan takut, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku arane sedekah. Sengen simpun di asbabun nuzule sengen kakek Rasul yaitu Abdul Muthalib. Begitu mendengar Rasulullah lahir, maka kemudian mengundang seluruh tokoh pendeta, nom tua, wadon lanang, wong cilik segala dikumpulaken. Hajate telung dina telung bengi. Ngedamel sidqa walima ing umah Siti Aminah. Gitu kan? Telung dina telung bengi terus awan bengi 3 hari 3 malam. Sing diundang wong enom, wong lanang, wong wadon, wong tua, pendeta diundang.
rupa-rupa keolahan iki orang ngarang Yai Fakhri ya nukil sing kitab-kitab tentang muludan ditukil sekarang Yai Fakhri digawe syair digawe syairan digawe sajak Yai Fakhri iku wong lempuyang iku wong Kontang ya daerah Sarenang Kiai sengene mondok ning Sungai ning Abaji Al-Basah Al-Mabrur Al-Marhum Kiai Pak larang niku atuk nukil-nukil sing majelis semut segala macam ditukil dados syairan diceritakan Abdul Muthalib hajat walimah sidqah walimah kelahiran Rasul telung dinten telung sing di sebelah unta pirang-pirang unta tamu ning kene kebo pirang-pirang kebo sapi pirang-pirang sapi wedus majir wedus kebiri kono disembelih Pak buahanane warna-warni nang anggur kecapi melahkeun kalau anggur kurma segala macam pitung warna jadi nanas bermunculan jadi uang ngediani kue pitung warna nana Pak sing ngomongaken syirik segala orang ngaji orang ngaji nan asbab hikayat nan kisah sejarah Abdul Muthalib menyambut kelahiran Rasul diundang kabeh kon mangan kabeh Pak asing di ruang Banten gua Abu yang tadi Abu yang dimiati almarhum sekali nyembelih sapi Abu yang dimiati ku pitu lamun mulut alhamdulillah wong kerundang wong apa nyembelih kabeh ngan sing nyembelih ning rawu gue sepanjangnya dia luar biasa emang lihat apa nih dibandingkan dengan turunnya Rasulullah Allah menurunkan kanjeng Nabi menuntun kita minad dzulumat ila nur buat penenten apa-apa hanya sekedar 10 juta hanya sekedar 20 juta untuk maulidan dereng wenten napa-napa nih Pak ajakin mau gerendeng mulut jauh utang segala macam. Apa utang guys yang penting kebayar niatnya Pak. Arep rapi maning bae utang. Mulutan menghitung-hitung. Nah, lai kadang andaikan Rasulullah tidak diturunkan ke dunia ini, apa jadinya kita? Jangankan kita, kata hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflah. Kata Allah dalam hadis qudsi, andaikan bukan karena aku telah menciptakan engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan planet bumi ini. Jadi sedereng Nabi Adam, gas sedereng bumi dilahirkan, nur Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah. Nah, bumi dengan segala isinya itu cipratan dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tuh syukur ikut sayang ibu-ibu komplek orang hadir supaya aja udah aja beli aja kuenya ikut Pak belenger Pak keringat kita segala macam gawe pentul segala macam itu masya Allah Pak emang ganjaran urut kedeleng Pak urut kedeleng seperti wong rara untuk ke urut kedeleng penyakitnya tapi gemborannya luar biasa Pak uang mewaras kalau untuk kan jajah lagi abu disapu Pak cocok baik di ganjaran itu masya Allah dari keringat segala macam itu kudune Pak dihitung Pak Isong iki kadang-kadang sing duwe ganjaran akhirnya tukang sing gawe pentul sing gawe kue karena gulane kan sungkan keringat ngaji mama sungkan ngeringat serba di Abu Yadim Yati Al-Mabrur Al-Marhum itu makanya gawe piting segala itu duduk ketuku duit wakeh ay darani kiai paling sugih wakeh duit tapi tetap gue piting segala gawe apem gawe tangan apa itu udah sing gawe piting gue ganjaran gitu diburu gawe pitingnya sembari bantu selawat ya jadi gue lah, jadi uang komplek lebih kelaku Pak. Jadi Mamat menawi gula sarang-sarang undang umur ya.
kan aja kedawan belah. Aja kedawan mau tegar mah. Sehat badannya kula muntan malu digedeni. Digeden cita-cita maju cilik bila perlu nyembelah kebo patungan, Pak. Aduh, kesembelah pitu. Waduh. Undang saya diundang mangan kebo kabeh. Mangan ati tunggangi bekebon. Lah tunggangi sore berarti. Jadi memeriahkan Maulid ini adalah sebuah keniscayaan buat kita semua sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya Muhammad di dunia sehingga kita yang tadinya ada di alam gelap gulita, alam jahiliyah ketemu dengan satu alam yang penuh hidayah. Dalam bahasa kerennya biasanya alam ilmiah, alam ilmu dan ilmiah. Sing pengen uang orang percaya Isra Mi'raj Rasulullah plong ya kayak kilat nih langit kepitu orang percaya uang. Nah harus orang percaya Pak. Leh, iku mengimpi kita gak bisa ngimpi mah. Saya kipa HP, lah ke kabel, lah ke apa nih? Halo, lalu video nih mana? Sing si jine di Mekah, TKW, kita TKW. Sing si jine nih Amerika, wih, bisa. Sing ngendi ku, jelas ke kabel Pak. Iku adalah ilmu Allah. Maka mari kita syukuri ini. Ayo sebagai muslim inilah sebetulnya akhlaki kalimat ya min sya'airil adalah sebuah syiar Allah di mulutnya ada diciliki gitu. Tetapi kembali kepada soal keyakinan. Kalau kita nggak yakin, insya Allah sekali lagi standarnya Abu Lahab saja yang sudah didokumentasikan oleh Allah sebagai orang yang disiksa dengan istrinya ada setiap hari Senin berdasarkan riwayat hadis Ibnu Abbas. Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin. Dari apa itu? Karena dia pernah berbahagia sehingga memerdekakan budaknya pada saat menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi laki tak umatnya yang lebih berhak. Karena itu ya, begitu dari saya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan karena ini keluarga besar jadi bahasa sing tegar menjadi bahasa jorangan, bahasa jorangan. Nah, seperti diambil hati ya bahasa jorangan. Dan terima kasih kepada para undangan dan mohon maaf tadi sudah diwakili oleh RW apabila ada hal-hal yang kurang dari segi jamuan dan lain-lain. Maklumlah kita ini sudah banyak masyarakat semini Gus, alhamdulillah ya paket luludang. Doakan wong komplek supaya sugih kabeh. Sugih ingat muludang kok. Sing ora inget muludang aja sugih. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Nismatul Syarqawi yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa memahaminya dan kita melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu sekelumit tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Syaiful Nawasi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada beliau-beliau semua. Pak RW baru yang saya hormati, para sekda, bapak-bapak, jamaah maulid yang saya banggakan, tidak panjang lebar yang akan saya sampaikan tadi sudah cukup
dipaparkan oleh Kakanda Haji Matin, sekedar untuk mengimbangi pemahaman-pemahaman yang sekarang banyak terjadi bahwa maulid koron katanya bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah secara ekspresi kita saat ini mungkin iya. Tetapi jangan salah Bapak-Bapak sekalian, kalau seandainya bid'ah itu tidak terjadi, dimungkinkan pada hari ini kita tidak bisa baca Quran. Ini mohon dipahami. Quran yang kita baca, mushaf saat ini adalah hasil daripada perbuatan bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah menulis. Rasulullah tidak pernah menulis Quran. Sehingga Rasulullah mengajarkan Al-Quran terhadap sahabat itu dengan cara berhadapan bertalaki. Langsung dihafal ya, karena sahabat langsung hafal. Nah, kemudian para sahabat yang banyak hafal Quran itu satu persatu berguguran dalam medan perang. Sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman saat itu bermusyawarah, bagaimana nih sahabat-sahabat kita yang hafal Quran pada berguguran. Sehingga tercetuslah pemikiran bagaimana Al-Quran dibukukan. Nah, disepakati saat itu yang menulis Al-Quran adalah Zaid bin Thabit. Tulisannya masih sama, sarwa, sin sarwa, fe kof waw sarwa. Lamun kiwari umpamanya, kalau sekarang nih tulisan kayak begitu disuguhkan ke kita, kira-kira bisa baca nggak? Nggak bisa. Tapi di generasinya saya itu masih bisa baca. Generasi berikutnya sudah mulai kelepakan ini. Gimana membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain? Sehingga di masa tabi'in, untuk mempermudah membaca Al-Quran, dikasih titik untuk membedakan huruf satu dengan huruf yang lain, disebut nuqtah. Siapa itu pemberi titik? Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, bukan dapat Rasulullah kasih titik, bukan. Kemudian di masanya itu masih bisa baca hanya dengan titik saja. Di generasi berikutnya sudah mulai kolab juga baca Quran, cuma titik doang, nggak ada jabar jere jerong jauh ya, nggak ada sakalnya. Titik dong yang ada. Akhirnya diberilah sakal jabar jer oleh siapa? Oleh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Nah, bisa kita baca A, I, U, babi, bu. Nah, itu juga bukan oleh Rasulullah. Di masanya masih bisa baca seperti itu. Turun ke generasi berikutnya, akhirnya baca panjang pendeknya nggak ngatur. Mana itu gunnah, mana idgham, mana ikhfa, mana iqlab dan sebagainya. Yang 2 harakat, 4 harakat nggak teratur. Semua baca kayak Quran. Akhirnya dibuatlah ilmu tajwid oleh Abil Qasim bin Salam. Membuat satu kitab namanya At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Nah, lengkap sudah. Ada titiknya, ada sakelnya, ada tajwidnya. Alhamdulillah. Sampai saat ini yang kita baca itu hasil daripada bid'ah. Ya, maka kalau orang mengatakan bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, udah jangan baca Quran, jangan pegang mushaf, karena itu hasil perbuatan. Selesai, paham? Paham ya Pak ya? Ya, aja dibilang bid'ah lalu remuludan manik. Gara-gara di bid'ah wis tahun Arab aja muludan di bid'ah neraka bakal aja. Repot terus. Sudah sebegitu sempurnanya Al-Qur'an, kita pun masih Masya Allah luar biasa baca Quran. Masih apa ya? Bahasanya blek-blek masih ya. Masih blek-blek. Ada orang baca Quran, diajarin masih gati bay. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu. Famay ya'mal mithqala dzarratin sawwar rayo. Syarran yarah, sarwar rayo. Gati apa sebutan? Saron, yaro, samuakan sarwar rayo. Masih susah baik. Anu maning sing cangkeme ngeplos.
Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf, kata gurunya. Kata muridnya, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Was-shayf. Shayf. Kesel gurunya. Was-shayf. Shayf, tutup cangkemnya. Nah, gitu ta. Ulang pakai pudei. Begitu dilepas oleh gurunya, tinggalan. Ini Quran susah. Jadi kita nggak usah berbicara bid'ah. Selama itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, apalagi maulid adalah bentuk rasa cinta kita terhadap Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka insya Allah akan bersama-sama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Waktu sudah malam, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh grup Hadroh. Kepada dipersilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويا رب العرش العظيم إن الله وملائكته